warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini kita akan membahas mengenai Syekh Samsuddin Al-Wasil. Selain dikenal makam Fatimah binti Maimun sebagai makam tertua di Nusantara, juga terdapat makam Syekh Samsuddin Al-Wasil yang juga masuk dalam kategori makam tertua di Nusantara. Makam ini terletak di Kompleks Pemakaman Sitanagedong, Kediri. Kompleks makam ini terletak di kota Kediri itu sendiri. Inskripsi di makam Sitanagedong ini di Kediri itu terdiri dari 3 bidang 4 persegi, satu atas yang lain, dengan tiap bidang berisi 2 baris tulisan mendatar. Berarti keseluruhannya ada 6 baris. Namun permukaan lempengan itu rusak pada bidang kedua, di akhir baris pertama dan sisi kiri baris kedua. Sedangkan bidang ketiga hanya tampak beberapa huruf di awal baris pertama, serta sekelompok huruf terpisah di paruh kiri baris kedua. Menurut Claude Guil dan Ludwig Kaus, perusakan itu sepertinya disengaja, terbukti dari pukulan-pukulan yang dilakukan oleh orang beragama Islam yang paham bahasa Arab. Karena para perusak tidak merusak nama dalam Al-Hijrah Al-Nabawiyah setelah tanggalnya. Kelihatannya bagian yang rusak itu pernah sengaja dimartil, artinya tulisan itu sengaja dihapus. Masih menurut Claude Gruil dan Ludwig Kaus, dalam inskripsi Sitanagedong tersebut ditemukan sejumlah kata yang unik. Dalam epigraf Arab seperti kata sifat al-wasil yang digunakan untuk menyifatkan sebuah kata benda seperti bentuk partisipial al-mustakmil. Claude Guil dan Ludwig Kaus juga menafsirkan ketiga kata dalam inskrip tersebut berhubungan dengan tokoh yang dimakamkan di Sitanagedong. Pertama, kata Asy-Syafi'i, madhabban, berujuk pada penegasan bahwa tokoh yang terkubur di Sitanagedong itu bermazhab Syafi'i. Itu merupakan suatu hal yang tidak mengherankan di dunia Melayu, tempat mazhab Syafi'i menjadi mazhab fikih paling dominan. Kedua, ada kata al-Abarkuhi, bisa jadi berhubungan dengan kota Abarkuh atau Abarkuh, kota kecil di Iran antara Shiraz dan Hiyaz. Ketiga, kata al-Bahrain, mungkin berkaitan dengan kepulauan Bahrain atau juga dapat dihubungkan dengan suku Arab Al-Bahrainium yang pada masa lampau berkelana di wilayah Irak. Dengan berbagai kesulitan untuk mengungkapkan siapa jati diri almarhum yang dikebumikan di Sitanagedong, Claude Guil dan Ludwig Kaus menyimpulkan bahwa tokoh yang dijuluki masyarakat dengan nama Samsuddin Al-Wasil itu adalah seorang alim mubalik Kediri. Mereka juga berargumen bahwa kata makam yang terdapat dalam inskripsi Sitanagedong bukanlah menunjuk kuburan, melainkan lebih berhubungan dengan monumen peringatan yang dibuat lebih belakangan. Prof. Dr. Habib Mustafa, guru besar Universitas Negeri Malang yang melakukan penelitian dengan basis data historis dan arkeologis menyimpulkan bahwa tokoh Syekh Samsuddin Al-Wasil yang dikebumikan di makam Sitanagedong adalah ulama besar yang hidup pada abad ke-12, yaitu pada masa kerajaan Kediri. Di dalam historiografi Jawa sendiri, tokoh Syekh Samsuddin Al-Wasil disebutkan sebagai ulama besar asal negeri Rum atau Persia yang datang ke Kediri untuk berdakwah, dan atas permintaan Raja Kediri, Sri Maharaja Mapanji Jayabaya membahas kitab Musyarar yang berisi ilmu pengetahuan khusus seperti perbintangan atau ilmu falak dan nujum atau ramal-ramalan. Naskah Serat Jangka Jayabaya yang muncul pada abad ke-17 diyakini masyarakat Jawa sebagai karya Sri Mapanji Jayabaya dalam meramal masa depan Nusantara. Dihubungkan dengan keberadaan tokoh Syekh Samsuddin Al-Wasil yang berasal dari Rum atau Persia. Menurut Habib Mustafa, tokoh Syekh Samsuddin inilah yang kiranya telah menyebarkan dan mengembangkan agama Islam di daerah pedalaman.
pada abad ke-12 di Kediri. Itu sebabnya sangatlah wajar jika setelah meninggal Syekh Syamsuddin sangat dihormati masyarakat Islam di pedalaman. Menurut satu versi lain, kisah tokoh Syekh Syamsuddin dalam hubungan dengan Sri Mapanji Jayabaya digambarkan sebagai hubungan seorang guru dan murid. Hubungan tersebut disinggung dalam Kakawin Hariwangsa pada epilog yang memaparkan keberadaan Sri Mapanji Jayabaya dan guru penasehatnya dalam gambaran yang menyatakan bahwa Wisnu telah pulang ke surga, tetapi turun kembali ke bumi dalam bentuk Jayabaya pada zaman kali untuk menyelamatkan Jawa. Sebagai titisan Wisnu, Sri Mapanji Jayabaya ditemani oleh Agatsya. Jadi dia katanya ditemani oleh Agastya yang menitis dalam diri pendeta kepala Brahmin, penasihat raja. Profesor Dr. Purbajaraka dalam Agastya Inden Archipel memaparkan hubungan Jayabaya atau titisan Wisnu dengan gurunya, titisan Agastya, dengan mengutip sajak Kakawin Hariwangsa yang ditulis empuh penulis sebagai berikut. Kurang lebih isinya seperti ini. Ada sebuah negeri yang indah. Keindahannya laksana di dalam impian, disebut Pulau Jawa. Sebuah pulau yang megah. Jawa adalah kitab dari Agasya yang sakti tiada bandingan. Pulau itu sekarang dihinggapi ketakutan, sehingga keindahannya lenyap. Kemudian berkumpul dewa-dewa bersama Hyang Aswi, bersama-sama memohon dengan sangat kepada Batara Padmanabha untuk memperbaiki dan menjaga keindahan pulau tersebut. Dewa Hari ikut serta pergi ke sana. Kini dia telah benar-benar menjadi raja yang menyempurnakan lagi kehidupan hamba sahayanya. Dia adalah inkarnasi dari Madhusudana Awatara. Dia termasyhur dengan nama Srijaya Satru atau Jayabaya. Agasya yang suci tidak ketinggalan dan buru-buru berinkarnasi atau menjadi biksu pandita atau adikara. Menjadi guru sang raja yang percaya dengan ajarannya. Dia menjadi pejabat tinggi yang dipatuhi di seluruh negeri. Raja pemerintah di dunia dengan teguh. Semua musuh Sri Naranata mengeluhkannya. Disebabkan wibawa sang muni atau pertapa yang besar yang sangat mendalam pengetahuannya tentang mengatasi bahaya rohani. Dia berhasil menenteramkan kembali dunia. Setiap orang berusaha berbuat baik. Seperti santri mempelajari kitab suci. Kaum-kaum parasit yang miskin dan hina dina mendadak didatangi kegembiraan. Apa yang dipikirkan raja dalam hati? Uang berlimpah seperti hujan turun sepanjang tahun, terwujud dalam kenyataan, menjadikan raja bersenang-senang menikmati kebahagiaan. Sebagian orang menafsirkan guru Sri Mapanji Jayabaya adalah Empu Sedah. Sementara sebagian yang lain menafsirkan bahwa Empu Sedah adalah guru Sri Mapanji Jayabaya di bidang sastra. Sedangkan sang biksu pandita adikara yang disebut dalam Hariwangsa adalah Syekh Syamsuddin Al-Wasil yang tidak sekedar mengajarkan ilmu perbintangan dan nujum, melainkan menunjukkan pula karoma-karoma yang digambarkan seperti kesaktian. Resi Agasya, sebutan biksu dan kemudian pandita, lazim digunakan untuk menyebut tokoh-tokoh pemuka Islam pada zaman itu. Seperti area makan Fatimah binti Maimun yang dalam prasasti Leran disebut susuk atau tempat suci. Sebutan pandita untuk Syekh Maulana Malik Ibrahim, pengangkatan saudara tua Raden Rahmat yang bernama Ali Murtodok sebagai Raja Pandita di Gresik. Sebutan Pandita Ampel untuk Sunan Ampel, Pandita Giri untuk Sunan Giri dan keturunannya, dan sebagainya. Lepas dari sulitnya merekonstruksi sejarah Syekh Samsuddin Al-Wasil dari kajian arkeologis, catatan-catatan historiografi dan cerita tutur masyarakat, Muslim Jawa meyakini bahwa
Almarhum yang dikebumikan di komplek makam Setana Gedong adalah seorang tokoh sufi yang sakti asal negeri Rum atau Persia, yang diyakini menjadi guru rohani Sri Mapanji Jayabaya atau Raja Kediri. Lantasan itu, situs makam kuno yang terletak di dekat reruntuhan candi kuno di kompleks pemakaman Setana Gedong, Kota Kediri itu, sampai kini masih dijadikan pusat ziarah dan dikeramatkan oleh masyarakat. Makam tokoh Persia lain yang sezaman dengan kisah legenda kedatangan orang-orang Lor asal Persia adalah makam Eyang Sagalor yang terletak di samping Masjid Desa Sumberagung, Kecamatan Gantang, Kabupaten Malang, yang diyakini masyarakat sebagai makam yang sudah ada pada masa jauh sebelum Wali Songo. Makam tua yang dihubungkan dengan Sri Mapanji Jayabaya ini kiranya berhubungan dengan prasasti Hantang yang memaklumkan kemenangan pasukan Kediri Panjalu Jayati di bawah Sri Mapanji Jayabaya sewaktu menghancurkan kekuatan musuhnya. Raja Hema Bupati di Ngantang. Makam ini menurut cerita berkaitan dengan sejumlah makam purbakala di pantai utara Jawa yang diyakini sebagai makam tokoh Syekh Subakir. Nah, kurang lebih seperti itu mengenai tokoh Syekh Samsuddin Al-Wasil. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.